Ya, selamat datang, eh, kembali lagi di praktikum pemrograman game untuk pertemuan keempat. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa tugas yang diberikan pada pertemuan keempat, yaitu adalah sebentar. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat fungsi player jump, kemudian setelah itu fungsi player berjalan, kemudian di sini kita sudah masuk ke dalam fungsi, bukan fungsi, sorry, itu animasi maksud saya. Kemudian animasinya kita terapkan pada kondisi jump dan bergerak. Nah, mungkin bergerak kemarin itu sudah ya, dan atau berjalan. Namun di sini saya menambah, di sini ditambahkan beberapa kondisi berjalan, yaitu seperti jalan ke kanan, jalan ke kiri, kemudian jalan lari, jalan biasa seperti itu. Kemudian membuat kanvas dan konfigurasinya, setelah itu membuat health bar. Salah, sorry. Kita langsung ke Unity-nya saja. Yep, kita sudah di Unity. Nah, di sini teman-teman untuk pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa di pertemuan sebelumnya itu untuk player kita masih menggunakan kapsul ya. Nah, di sini di pertemuan 4 kali ini kita sudah menggunakan player dengan model yang lebih baik gitu, karakter gitu. Nah, saya menggunakan ninja. Teman-teman bisa temukan ninja ini di uh, websitenya Mixamo dari Adobe, itu gratis, tinggal login aja, atau bisa teman-teman cari di Unity Asset Store seperti itu. Seperti itu aja. Kemudian langsung saja kita masuk ke tugas pertama, yaitu membuat fungsi jump. Nah, untuk fungsi jump pertama-tama seperti biasa kita buat dulu sebuah variabel speed untuk jump atau speed untuk loncat. Di sini kita buat private float, kita namai speed underscore jump, yaitu dengan speed yaitu 3 float seperti itu. Kemudian kita seperti biasa membuat sebuah function baru, yaitu di sini saya menamakan private void jump. Nah, private void jump ini diisikan dengan sebuah kondisi ya. Di sini kondisinya dengan parameter input. Di sini bisa kita lihat if input, kita gunakan input di sini, dan get button down. Get button down itu apa? Ini adalah fungsi kita ketika menekan tombol di keyboard ya. Kenapa button down? Karena button down itu kondisi di mana tombol sedang ditekan ke bawah. Kalau di keyboard tuh switchnya itu sedang button down ya. Ada juga get button up ya, ketika setelah ditekan lalu dilepas. Nah, itu button up. Kemudian kita isikan ini dengan jump. Jump itu apa? Kalau di Unity itu jump itu sebagai representasikan sebagai, kalau di keyboard itu sebagai space. Teman-teman bisa lihat kalau kalau udah masih ingat kemarin itu, teman-teman bisa lihat di edit, project settings, kemudian input manager. Nah, di sini ada jump. Nah, jump itu adalah space di sini untuk default dari Unity-nya. Seperti itu. Kita balik lagi. Di sini kita ada dua kondisi ya. Masukkan dua kondisi, yaitu ketika button ditekan dan ketika player itu is grounded, atau ketika player itu napak di tanah. Itu kok. Jadi ketika playernya tidak napak atau sedang melayang, dia tidak bisa loncat gitu. Dan di sini diisikan dengan sebuah variabel kecepatan ya, velocity y, atau berarti dia vertikal gitu ya. Kemudian kita isikan dengan rumus ya yang sudah diberi oleh asisten, itu mathf dot square root atau akar dari speed jump dikali, kalau di tutorial itu ini tuh min 2f, tapi saya masukkan ke dalam sebuah variabel di sini float jatuh, yaitu min 2f. Saya nggak tahu ini sebenarnya min 2f itu apa, tapi saya definisikan sebagai jatuh aja gitu, karena min gitu sini nilainya, itu aja mungkin.
kemudian dikalikan dengan nilai gravitasi yang mana itu adalah minus 9,81. Oke, setelah itu kondisinya itu aja. Jadi ini loncat sini tuh keadaan loncat. Nah, setelah loncat dia akan kemudian velocity y-nya dan gravitasi kali time delta time atau waktu dan fps. Kemudian kita masukkan ke controllernya move, kemudian dengan parameter velocity kali time dot delta time. Untuk fungsi dari jump segitu aja sih sebenarnya. Saya akan mendemokan, semoga tidak tidak crash lagi. Sebenarnya sini saya sudah tambahkan animasi, jadi mungkin kita taruh ada animasinya gitu. Ketika saya pencet spasi, dia loncat seperti itu. Mungkin. Kemudian itu untuk jump. Kemudian untuk bergerak ya. Di sini saya menambahkan beberapa jenis bergerak gitu ya. Di sini seperti biasa saya menambahkan beberapa variabel speed, yaitu saya menambahkan 3 di sini, yaitu jalan normal, lari, sama stealth. Nah, jalan itu kecepatannya 4, untuk lari itu 7, nah untuk stealth itu 1 gitu. Jadi jalan mengendap-endap seperti itu. Lalu seperti biasa, jangan lupa ya tadi jumpnya, yang jump itu ntar ditaruh di update. Kemudian kita buat function walk. Sini saya namakan walk. Kemudian di sini saya menambahkan kondisi input get key code left shift. Jadi ketika kita menahan left shift sebetulnya. Menahan left shift. Nah, kecepatan yang sudah kita definisikan yang di awal itu ya, sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita masukkan nilai dari variabel yang sudah kita buat sebelumnya, itu lari. Ketika left shift ditekan, itu akan lari. Kemudian ada kondisi selanjutnya, yaitu ketika menekan kontrol yang kiri, left control, itu saya menambahkan si pergerakannya itu stealth ya di sini, atau mengendap-endap. Kemudian ketika tidak dipencet apapun, seperti biasa kecepatannya speed jalan aja seperti biasa. Seperti itu. Nah, ini saya akan demokan lagi ya untuk jalannya. Oke. Ada agak lama di sini nah. Sini. Nah, ini ke depan itu sebenarnya ini jalan biasa speednya ya. Tapi kalau kita mencet shift, dia akan lebih cepat. Ketika saya mencet kontrol, dia akan lebih lambat. Mungkin ini animasinya agak kurang lengkap ya, mungkin saya akan tambahkan nanti. Oke, seperti itu untuk ini juga kalau kanan kiri ya sama aja lah gitu. Oke, itu untuk fungsi berjalan ya. Selanjutnya yaitu animasi idle. Sebentar. Ada yang kelupaan. Di sini itu sebenarnya kita menambahkan satu lagi tugas, yaitu membuat movement kamera, arah kamera, jadi pakai mouse gitu. Jadi di sini saya membuat script baru, yaitu mouse cam, yang ntar akan kita drop ke player ya. Isi dari scriptnya itu seperti ini. Pertama-tama kita buat dulu dari si ininya variabelnya, yaitu sensitivity yang saya beri nilai 30. Kemudian variabel transform kita namakan parent.
Kemudian di void startnya parent sama dengan transform.parent gitu. Kemudian untuk menghide dari atau menglog dari pointernya atau kursornya, kita gunakan cursor.logState sama dengan cursor logmode.logget. Mungkin tadi agak aneh ya, nggak menghilang, mungkin nggak apa-apa lah. Nah, untuk di void update-nya kita masukkan ke dalam variabel, yaitu variabel float mouse x. Itu kita masukkan input dari get axis mouse x ya. Mouse x itu seperti biasa ada di yang tadi tuh, seperti jump. Kemudian dikali sensitivity 30, kemudian dikali time delta time. Kemudian masuk ke variable parent, kemudian rotate vector 3 atau xyz ya, dot up mouse x seperti itu. Jadinya dia akan seperti ini. Oh, sebentar. Kita play dulu, tapi masih ada sedikit bug ini. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini di main kamera dia nggak mau ini. Nah, sensitivity-nya 0, aneh. Kita masukkan 30. Nah, kita bisa lihat pergerakannya. Pergerakan ini masih yang horizontal, belum yang 360 gitu ya. Nah, mungkin seperti itu untuk movement kameranya. Seperti itu aja untuk movement kamera. Lalu kita masuk ke animasi idle ya. Nah, kita masuk itu untuk animasi dari idle ya. Pertama-tama teman-teman harus punya di sini saya itu menambahkan karakter, yaitu ini ninja ya. Lalu teman-teman buat sebuah script atau file di sini, bukan script sih, file ya. Klik kanan di manapun ya. Kemudian create animator controller. Nah, ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk animasi idle kita masukkan aja ya file animasinya. Saya gunakan file animasi yang ini idle. Ntar tinggal di drag and drop aja, yaitu ntar ini nih. Nah, ntar di sini ada motion nih. Nah, ini dari animasi dari idle-nya. Kemudian kalau udah seperti itu pada si karakter ini ya, karakter modelnya, kita add komponen animator yang ini nih. Nah, kemudian untuk controllernya kita drag and drop dari yang sudah kita buat ini, animator. Itu kita drag and drop ke sini. Dah, itu aja selesai. Nah, untuk ada beberapa case bahwa si idle-nya itu untuk animasinya tidak looping, teman-teman bisa atur supaya bisa looping ya. Jadi teman-teman pergi ke file animasinya. Ini ya. Ini kan file animasinya. Itu teman-teman cari di sini di animation nih, di tab animation. Kemudian checklist loop time. Ada beberapa hal, beberapa kasus itu si animasinya tidak mau looping. Jadi tinggal di checklist aja si loop time-nya gitu. Untuk animasi idle sih gitu aja sih. Iya gitu doang. Dia akan langsung idle dia. Idle-nya itu seperti diam dan agak bernapas. Nah, itu ya bisa dilihat tangannya agak bergerak. Dan di sini di animator controllernya idle-nya dia looping gitu. Seperti itu untuk idle. Ini saya akan langsung jelaskan movement selanjutnya, yaitu jump, kemudian player bergerak ya. Untuk jump teman-teman bisa tambahkan. Nah, sebelumnya ada run right dan run left ya, atau run. Itu teman-teman bisa ambil tambahkan animasinya, file animasi, drag and drop ke sini, kemudian kita make transition. Nah, ntar transition ke idle, ntar idle make transition ke run gitu. Jadi bolak-balik gitu. Nah, daripada idle-nya ke daripada idle ke run itu
kita kondisikan sebelumnya kita buat parameters, yaitu di sini saya menambahkan parameter x, z, dan is grounded. Nah, ini x dan z ini tipenya adalah float, kemudian is grounded ini adalah boolean. Seperti itu. Ini parameter untuk pergerakan ya. Z itu ke depan, X itu ke kiri kanan, kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, untuk di transitionnya ini, untuk dari idle ke run itu menggunakan parameter Z, kemudian greater than 0,1 F ya, kecepatan dari berjalannya. Kemudian untuk sebaliknya itu less Z less than 0,1. Begitupun dengan run right, run left, itu yang kita mainkan di sini adalah variabel x karena dia bergeraknya di sumbu x player itu untuk ke samping ya. Jadi di sini untuk dari idle ke run left itu x-nya less than min 0,1, untuk dari run left ke idle-nya itu sebaliknya. Kalau tadi less, sekarang greater. Kemudian untuk run right itu sama aja. Kalau tadi minus, sekarang ininya positif itu nilainya. Yang dari run right ke idle itu kita pakai parameter x less than 0,1, untuk dari idle ke run right itu sebaliknya, x greater than 0,1. Seperti itu. Ntar kita akan tunjukkan aja langsung nanti ya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya itu sebentar, kita buat dulu untuk jump ya. Kita masukkan dulu aja animasi jumpnya di sini. Nah, jump itu tidak kita koneksikan ke dari idle ke jump, kemudian jump ke idle, bukan, tapi kita gunakan hubungkan dari any state baru ke jump. Karena ketika lari pun kita kan masih bisa jump ya, bisa langsung sambil jump. Nah, makanya di any state, ketika kondisi apapun gitu bisa jump. Nah, ketika setelah jump itu dia akan transisinya itu dari jump ke idle. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman untuk transisi dari animasinya teman-teman bisa atur sedikit di sini ya, hash exit time-nya di uncheck, kemudian di settingsnya teman-teman bisa atur durasi transisinya teman-teman bisa atur sedemikian rupa agar terlihat lebih smooth gitu untuk semuanya, run right, run left, kemudian jump, seperti itu. Nah, untuk kita masuk ke scriptnya, karena di sini ada beberapa parameter yang kita buat, maka kita akan membuat scriptnya juga. Nah, di sini ada script animasi ya. Saya namakan script animasi. Kemudian kita masukkan private dari si animatornya. Animatornya saya namakan animate. Kemudian game object itu playernya. Kemudian kalau tadi di animator kita membuat nilai xz dan is grounded, kita juga buat di sini dengan menambahkan float. Di sini saya gunakan nilai x, namanya nilai x, kemudian satu lagi nilai z, kemudian variable booleannya status ground untuk is grounded. Nah, kemudian di void startnya kita masukkan variable yang sudah dibuat animatornya itu, kita masukkan get komponen. Nah, get komponen itu yang sudah kita buat tadi tuh, si yang animator controller itu tuh. Nah, kita get komponen in children, masukkan animator. Nah, untuk playernya kita game object, karena player itu sebuah game object. Kita masukkan si playernya yang ada di hierarki dengan cara menuliskan game object dot find player. Nah, player ini dari sini. Ini dia player. Nah, ini tuh game object seperti itu. Lalu di update-nya,
Nah, kita definisikan bahwa si nilai X itu dan nilai Z itu sama dengan player. Nah, ini ya. Get komponen pergerakan player dot X dan Z. Nah, seperti itu. Kemudian untuk si status groundnya kita isikan dengan player get komponen pergerakan player, itu ada di ini ya. Yang ini masuk ke sini. Terus dia akan mengambil si mana? Is grounded. Is grounded seperti itu. Ini yang is grounded sama X dan Z. Seperti itu. Juga kita akan mencocokkan nilai yang dari sini yang sudah kita buat ini sama nilai yang sudah kita buat atau parameter yang sudah kita buat di animatornya. Yaitu yang tadi X, Z dan is grounded. Nah, ya, kita buat di scriptnya juga kita masukkan ya. Jadi kita definisikan animate set float X yang ada di animator dengan di koma dengan nilai X yang ada di sini. Begitu juga dengan nilai Z dan is grounded atau status grounded. Seperti itu untuk animasi dari pergerakan jump itu ya, kanan kiri lari seperti itu. Jadi dia akan seperti ini. Aduh, salah. Sorry. Kita play. Sorry. Nah, kita akan play sini untuk lari, jalan, lari, stealth. Nah, kemudian lari, jalan kanan, jalan kiri, kemudian loncat. Nah, itu animasi loncat. Agak kurang smooth tapi nggak apa-apa. Seperti itu untuk animasi dari pergerakan jump, lari dan sebagainya. Kemudian kita akan menambahkan health bar di sini ya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita ke hierarki, kemudian kita tambahkan klik kanan, lalu pilih UI, kemudian canvas. Nah, canvas itu seperti menu ya, seperti tampilan layar gitu ya, tampilan 2D. Kalau kita lihat di sini nih tampilan, nah ini kanvasnya. Kalau kita lihat di 2D, nah dia akan seperti ini. Dia akan menyesuaikan layar yang kita pakai. Ya, untuk kanvas seperti itu. Juga di kanvas itu kita atur dari scale-nya. Kita pilih di UI scale mode-nya, yaitu dengan scale with screen size seperti itu. Lalu setelah itu kita masukkan image. Ini saya kan udah buat ya. Nah, kita masuk ke tampilan 2D untuk health bar-nya ya. Saya sudah buat HUD. Nah, di sini saya punya beberapa image ya. Ini itu bentuknya, formatnya itu .png. Jadi teman-teman harus convert dulu dari ini itu ya. Saya lupa deh gimana caranya. Nah, ini. Nah, di sini di texture type-nya semuanya itu convert ke sprite. Nah, habis itu baru kita masukin ke sini satu-satu. Gitu sih. Seperti itu. Nah, untuk si health bar-nya yang ini nih, kita gunakan masking. Nah, di sini itu di sini itu sebelumnya si kanvasnya kita atur dulu ininya ya, pivotnya di mana ya, lupa. Atau ininya aja langsung ya. Ininya deh, langsung ininya deh. Teman-teman bisa atur pivotnya ya. Apa ininya dulu ya, kanvasnya. Langsung ini aja. Nah, si ininya nih, HUD-nya kita atur pivotnya ya, teman-teman di sini. Nah, di sini untuk atur pivotnya tuh ada di sini. Nah, atur dia bottom left ya, juga dengan si anchor-nya, atau ini pivot apa anchor gitu. Lupa. Nah, untuk mengaturnya itu sembari tekan left shift, kemudian pilih seperti itu.
Begitu juga kita atur anchor dan pivotnya untuk yang health bar ini, yang merah dan hijau ini. Ini kan ini ya. Ini kan tadinya kosong. Nah, ini untuk mengisi. Nah, ini tuh untuk misal darah gitu ya. Nah, di sini karena sudah saya coba gitu ya, si ini tuh nggak mau ke sini, si ke kiri gitu ya, si apa ini namanya? Si pivotnya ya. Jadi untuk mengakalinya kita atur di ininya, di scaling X-nya, scale X-nya. Nah, di sini paling untuk mengatur si darahnya itu paling kita gunakan pakai mengatur si scale X-nya. Itu aja paling. Seperti itu. Nah, jadi tampilannya seperti yang tadi sudah kita lihat gitu, seperti ini. Dia akan tetap di sini dengan di sini saya pakai resolusi Full HD 1920 x 1080. Mungkin seperti itu aja ya dari tugas praktikum pemrograman game pertemuan keempat. Di sini mohon maaf ya masih ada kekurangannya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sudah atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.